Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Adrian Saputra SPD MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Kimia Kuantum kelas 5A dan kepada teman-teman yang berbahagia. Di sini kami dari kelompok 4 Kimia Kuantum akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai gerak, vibrasi, dan rotasi. Adapun anggota dari kelompok 4 kelas 5A adalah next slide. Yang pertama ada Anggi Anita Putri dengan ujung NPM 17. Yang kedua ada saya sendiri, Siska Husnul Afifah dengan ujung NPM 23. Yang ketiga ada Anhatu Zakia dengan ujung NPM 27. Yang keempat ada Krisna Amanah dengan ujung NPM 29. Yang kelima ada Dela Anggraini dengan ujung NPM 69. Dan yang terakhir Titik yang dengan NPM 77. Baiklah, kita langsung saja mulai ke materi yang pertama yang akan disampaikan oleh rekan saya Anggi Anita Putri. Kepada Anggi, persilahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan membacakan materi mengenai rotasi dan vibrasi molekul diatomik. Untuk membahas getaran dan rotasi, kita mengabaikan model rotor kaku dengan menggunakan nilai Eigen L. Dari persamaan 17.2 sampai 27, kita dapat menulis persamaan dalam bentuk yang terlihat dalam PPT. Di mana kita sekarang menghilangkan subskrip pada energi relatif RL. Untuk melanjutkan, kita memerlukan representasi energi potensial VR kurva yang secara skematis mewakili VR untuk dua keadaan elektronik digambarkan pada gambar 22.2. Kurva ini sesuai dengan pola umum bahwa keadaan energi yang lebih tinggi memiliki jarak antar inti kesetimbangan yang lebih panjang dan ikatan yang lebih lemah. Kita menyatakan VR sebagai deret pangkat dalam variabel X R min RE, di mana RE adalah nilai R minimum dalam V, di mana subskrip 0 berarti turunannya dievaluasi pada X0. Fungsi FR berada pada titik minimum jika X0 sehingga turunannya pertamanya hilang, seperti rumus yang terlihat pada gambar. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya next slide. Materi selanjutnya akan saya jelaskan. Next slide, Bella. Baiklah. Di sini adalah persamaan dari radial Schrödinger. Bisa dilihat di sini persamaannya. Next slide. Nah, jadi energi elektronik belut sama dengan konstanta. Sisa energi Born-Oppenheimer diambil sebagai potensial getaran. Kadang-kadang energi getaran titik nol dimasukkan ke dalam energi elektronik konstan, sehingga didapatkan persamaan seperti pada layar. Energi elektronik belut untuk keadaan dasar elektronik biasanya diberi nilai 0 yang menjadi belut sama dengan konstanta positif yang berbeda untuk setiap tingkat tereksitasi. Next slide. Selanjutnya kita masuk ke pokok bahasan rotasi dan vibrasi molekul poliatomik.
Jadi rotasi dan vibrasi lebih rumit pada molekul-molekul atomik daripada molekul diatomik. Untuk mendapatkan ekspresi tingkat energi, kita menganggap bahwa molekul yang berputar dicegah untuk bergetar dan molekul yang bergetar dicegah untuk berotasi atau berputar. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Raihatul Zakia. Baik, materi selanjutnya yaitu mengenai rotasi molekul poliatomik. Semua panjang ikatan dan sudut ikatan molekul poliatomik terkunci pada nilai kesetimbangannya, sehingga molekul tidak dapat bergetar dan berputar sebagai benda tegar. Notasi klasik suatu benda tegar digambarkan dalam bentuk momen inersia yang diambil relatif terhadap tiga sumbu yang saling tegak lurus yang melalui pusat gerak benda. Untuk suatu benda yang terdiri dari n massa, momen inersia terhadap suatu sumbu didefinisikan sebagai I aksis sama dengan jumlah dari n I sama dengan 1 MIR kuadrat I aksis, di mana MI adalah massa ke I dan RI atau taksis adalah jarak tegak lurus dari titik massa ini ke sumbu yang ditentukan. Nah, di sini adapun momen inersia terhadap sumbu X, Y, dan Z seperti pada rumus yang ditampilkan. Adapun 6 besaran tambahan yang disebut hasil kali inersia. Lanjut ke next slide. Oke, produk inersia lainnya yaitu I, YZ, IZY, IXZ, dan IZX didefinisikan secara analog. Hanya 3 hasil kali inersia yang mempunyai nilai berbeda, karena IYZ sama dengan IZY, dan seterusnya. Untuk menghitung momen inersia dan hasil kali inersia, kita mengabaikan massa elektron dan hanya memasukkan inti atom ke dalam penjumlahan massa elektron. Elektron lebih kecil dibandingkan dengan inti. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Trisna Amanah. Selanjutnya yaitu getaran molekul poliatomik. Dalam molekul poliatomik terdapat beberapa panjang ikatan dan sudut ikatan yang bisa bersosialisasi terhadap nilai keseimbangannya. Beberapa ahli asumsi bahwa molekul tidak dapat berotasi dan berada dalam orientasi tetap. Untuk inti pertama, misalnya Q1 itu perpindahan inti dari posisi keseimbangan ke arah X, misalnya Q2 perpindahan inti ke arah Y, dan Q3 perpindahan inti ke arah Z. Untuk inti kedua, misalkan Q4, Q5, dan Q6 mempunyai perpindahan yang sama dan seterusnya. Terdapat 3N variabel jika terdapat N inti. Next slide. Populasi keseimbangan keadaan molekul yaitu distribusi probabilitas Boltzmann memberikan probabilitas keadaan energi molekuler dalam sistem pada keseimbangan termal. Lalu dapat dilihat pada populasi tingkat energi alfa E pangkat E per KBT itu KB-nya adalah konstanta Boltzmann dengan nilai 1,3807 dikali 10 pangkat min 23 dan T-nya itu adalah mutlak suhu Kelvin. Untuk perkiraan yang baik, energi suatu molekul adalah jumlah dari 4 energi berbeda, yaitu energi total sama dengan energi TR ditambah dengan energi vibrasi dan ditambah dengan energi rotasi dan ditambah energi elektron. Probabilitas masing-masing energi tidak tergantung satu sama lain, sehingga probabilitas suatu tingkat energi merupakan hasil kali
hasil kali 4 faktor Boltzmann. Selanjutnya saya serahkan kepada presenter selanjutnya. Yang selanjutnya yaitu populasi keadaan rotasi molekul diatomik. Berdasarkan pendekatan rotor kaku, energi rotasi molekul diatomik adalah rumusnya terlihat pada PPT. Tingkat populasi maksimum adalah tingkat dengan nilai maksimum 2J plus 1 atau min E per KBT. Kemudian, populasi keadaan getaran molekul diatomik. Populasi tingkat energi vibrasi dengan bilangan kuantum V, yaitu populasi tingkat getaran V, alpha, E pangkat IV per KBT. Populasi keadaan getaran tereksitasi sangat kecil pada suhu kamar untuk molekul diatomik pada umumnya. Namun, perbedaannya lebih kecil pada molekul yang memiliki frekuensi getaran lebih kecil. Selanjutnya, saya serahkan kepada pemateri. Baik, untuk selanjutnya, energi rotasi dari getaran tidak bergantung satu sama lain, sehingga faktanya dalam teori probabilitas bahwa peluang terjadinya dua kejadian yang saling bebas adalah hasil kali peluang kedua kejadian tersebut. Sehingga jika kita menyatakan peluang suatu tingkat vibrasi V dengan PV dan peluang suatu tingkat rotasi dengan P-rod, maka peluang kedua tingkat tersebut terisi secara bersamaan adalah PV, P-rod sama dengan PV kali P-rod. Hasil yang sama dapat diperoleh dengan menggabungkan dua kontribusi energi. Next, slide berikutnya. Kemudian rotasi dan vibrasi molekul poliatomik. Keadaan molekul poliatomik diatur oleh distribusi probabilitas Boltzmann yang sama dengan distribusi probabilitas atom dan molekul diatomik. Tingkat rotasi molekul poliatom umumnya cukup besar sehingga banyak keadaan rotasi yang terisi. Rotasi molekul poliatomik linear seperti asetilena atau cyanogen adalah adil seperti molekul diatomik. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan kelompok 4 yang sudah mempresentasikan materi diskusi kita. Baiklah, itulah presentasi dari kelompok 4A tentang gerak vibrasi dan rotasi. Untuk kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.